sesuatu yang melebihi kecintaannya atau sama dengan kecintaannya kepada Allah. Kadang melebihi sampai ke cinta ka Allah atau ngabdi ka Allah banyak ditinggalkan. Tapi nah, kita lihat diri kita sendiri. Kalau dipanggil ku Allah kan mengabaikan, tapi kan ada harewas ya tiba baturan, oh kudu. Nah ini ada kemusyrikan. Jadi ada yang lebih dicintai, tapi kan namun dipanggil ku Allah, diperintah ku Allah, kalem. Kadang-kadang nggak jadi itu. Tapi ayeuna kan aya nu ngarewas babaturan, kudu jadi. Nah ini tergadai kepada keinginan sendiri. Coba ini perhatikan di dalam ayat ini. Wa minan nasi mayyatahidu min dunillahi andadai yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillahi walau yaral ladzina dolamu id yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha sadidul azab. Perhatikan di sini teh. Dia harus kita bisa mengoreksi diri kita ini. Dan di antara manusia ada yang menyembah tandingannya. Tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika melihat siksa bahwa kekuatan semuanya milik Allah dan bahwa Allah amat berat siksaan. Ini ya orang-orang yang beriman. Ini yang di atas untuk orang-orang yang di luar kita. Ini yang di dalam kita. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang berbuat zalim itu mengetahui ketika melihat siksanya. Jadi mengetahui sudah merasakan siksanya. Karena berbuat kezaliman. Harusnya gitu, berpikir. Kalian udah tahu kan, beriman kepada Allah, cinta sama Allah. Tapi kenapa kalian kemarin sampai seperti itu? Nah sekarang kalian berusaha lah. Kalau benar-benar mencintai kepada Allah, janganlah kalian berbuat kedzaliman. Karena langsung siksaan di sini. Tuh. Bahwa Allah amat berat siksaan. Jadi bila mana kita selalu mengabaikan perintah Allah, apalagi sampai meninggalkannya, itu kan mendapatkan azab, siksa dari Allah. Kenapa? Karena ini lebih mencintai tandingannya. Jadi lebih mencintai teman-temannya daripada Allah. Coba, diperintah sama Allah sampai ke orang mengabaikannya, kadang meninggalkannya. Dipanggil sama Allah, kita malahan meninggalkannya sampai ke tidak usuh kita untuk bisa bangun. Tapi ada kecewa-kecewa dari orang, wah kudu bang. Iya silahkan. Tapi akhirnya apa ini di sini? Kalau kalian mengetahui, kalian akan mendapatkan azabnya dari perbuatan kalian. Karena lebih mencintai orang daripada Allah.
Besok di sini perhatikan lagi. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang berbuat dolim itu mengetahui ketika melihat siksa. Itu berbuat dolim, kalian mengetahui itu perbuatan dolim. Berusahalah kalian memohon ampun supaya tidak jadi siksa dari Allah. Jadi sebatas hanya peringatan. Kalau kitanya harus buru-buru menyadari. Baik menyadarinya, berusaha sekarang. Lebih mementingkan panggilan Allah, lebih mementingkan perintah Allah daripada panggilan mereka. Nah, di situ baru kita akan mendapatkan nanti bukan siksa, tapi hanya suatu peringatan. Nantinya kalau kita terus berusaha itu akan mendapatkannya hadiah buat kalian. Perhatikan ini. Jadi harus bisa diputar-balikan gitu ini kata. Kalau yang di atasnya di sini, dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah ini itu di luar. Kalau yang melebihi adalah kalian. Kalau itu yang di luar mama nena nggak sekadinya tandinganannya langsung kan. Jadi mereka itu sudah mencintai orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Kalau mencintai Allah, dia kan ke orang-orang pintar. Orang yang sudah memahami aturan yang sudah tua. Yang diturutinya. Bukan orang jahiliyah, tapi orang jahiliyah mah ini mah lebih mengandalkan orang jahiliyahnya ini. Udah di situ itu mah. Menjalurnya mah udah beda jalur. Kamu mencintai Allah, tapi kenapa? Nah, di sini. Dan jika seandainya orang yang dan adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, sangat cinta hanya Allah kan? Hanya Allah kan kalian? Nggak ada lagi yang dipercayakan. Tapi kenapa di sini? Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat dolim itu mengetahui ketika siksa. Nah, melihat orang, lihat, oh kita yang berbuat dolim. Itu batasnya kan melihat keluar situasi, tapi kembali kepada siapa yang berbuat dolim. Yang diperintahkan sering diabaikan, malah ditinggalkan. Panggilan Allah sering melalaikan. Malahan tidak bangun juga. Tapi kenapa kalian yang dilarang oleh Allah? Gitu. Sampai kapan kalian ini berusaha untuk melaksanakannya, Masya Allah. Di sini. Ini suatu peringatan. Buru-buru kalian menyadari supaya tidak jadi ajab. Untung Abah bisa membukakannya. Ada hidayah dari Allah. Kalau enggak kan merasa benar. Ingat gitu. Tujuan kalian apa? Cobalah. Husyukkan oleh kalian. Dalam hal ini kemusyrikan terjadi saat kita lebih mencintai hukum-hukum selain hukum-hukum Allah.
Jadi aturan-aturan selain aturan Allah. Ini kan kenyataan dikasih tahu oleh Ustadz nggak mau, tapi dikasih tahu oleh aturan-aturan orang jahiliyah. Mereka percaya kan. Nah ini kemusyrikan. Agak sulit. Nah kalian jangan seperti mereka. Kenapa? Karena di sini biarlah kalian kafir kali-kali. Itu baru kafir. Tapi janganlah kalian sampaikan musyrik. Dikasih tahu oleh Abah sekarang nggak mau menerima. Ingatkan di sini. Kalau sudah ada kemusyrikan, sulit Allah untuk mengampuni kalian. Maka terimalah sekarang. Ini suatu peringatan untuk kalian. Jangan sampai seperti mereka. Dikasih tahu oleh orang yang memahami aturan yang sudah tua tidak menerima. Tapi dikasih tahu oleh orang jahiliyah diterima, Masya Allah. Kemusyrikan yang datang. Sulit Allah untuk bisa mengampuninya. Padahal Allah sudah mengasihi, menyayanginya. Mendatangkan orang yang rela mengasih tahu, yang sudah memahami aturan dari Allah. Tapi mereka menolaknya, Masya Allah. Di sini, perhatikan. Kalian jangan seperti mereka. Berlebihan kesombongannya. Sampai berani mengangkat Tuhan orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah diangkat jadi Tuhannya. Masya Allah. Memang kalau di ini enggak gimana prakteknya nih. Nah kondisi kalian lihat. Kondisi kalian sama enggak seperti mereka. Jadi usahakanlah. Lagi ngerti kalau dijelaskan seperti ini, dipahami ini. Jadi berusahalah kalian. Dan ini kalau memang kita kalau tidak disengaja itu adalah kafir. Tapi kalau kita sengaja adalah musyrik. Seperti begini, janganlah kalian mendatangi mereka. Kalian terusnya mendatangi. Janganlah kalian ngobrol sama mereka. Kalian terusnya ngobrol sama mereka. Nah ini suatu kemusyrikan. Jadi lebih percaya kepada mereka daripada kepada Allah. Lagi. Kalau kita tidak sengaja cek, buru-buru kembali lagi. Supaya tidak musyrik. Ini yang ngobrolnya apa? Walaupun kalian gak ngobrolnya ininya. Pikirannya, rasanya sama seperti mereka. Duduk bersama mereka. Rasa dan pikirannya buru-buru sebelum musyrik. Buang itu pikiran dan rasa seperti mereka. Wanhar kurbankan. Ingat di sini. Kalau kalian benar sayang terhadap diri kalian. Arti. Jadi perjuangkanlah kalian adalah mengaku umat Muhammad. Umat orang yang terpuji. Yang selalu memuji dirinya. Bukan ingin kepuji, tapi memuji. Hati-hati dalam segala berbuat sesuatu. Atau perbuatannya. Itu. Selalu hati-hati. Supaya tidak keluar dari Alhamdulillah. Karena ini sih dalam kehidupan ini kita terus menerus harus kita melaksanakan puji, bukan ingin puji. Harus terus mengasihi, menyayangi diri. Bukan hanya ingin dikasihi, disayangi, tapi mengasihi, menyayangi diri. Jadi jangan ada dalam rasa kita ingin dikasihi, ingin disayangi, jangan. Karena tugasnya manusia ini untuk mengasihi, menyayangi, bukan ingin dikasihi, disayangi. Itu kayak mereka. Dalam otak, dalam rasa dan pikirannya ingin dikasihi, ingin disayangi. Masya Allah.
Paham? Jadi di sini sudah jelas. Coba di sini perhatikan lagi. Dalam hal ini kemusyrikan terjadi saat kita lebih mencintai aturan-aturan selain aturan Allah. Yaitu aturan-aturan orang jahiliyah. Itu berarti kita lebih mementingkan aturan-aturan lain daripada aturan-aturan Allah. Atau hukum-hukum. Dari disebut hukum-hukum itu nyawa itu aturan ya. Memang di sini nama hukum-hukum gitu. Tapi kan orang bodoh mah nggak akan tahu namun hukum gitu kan. Aturan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam hal berpakaian, kadang kita lebih mencintai aturan-aturan mode gaya dan dibuat manusia daripada aturan-aturan Allah, terutama wanita. Itu kan. Padahal kan aturan dari awalnya gimana? Pakai tudung itu sampai dada-dadana di aturan manusia. Bengket hulu naungkol. Karena naon hulu naungkol ai dada kemana meni becenal penjendul. Bool kemana meni. Itu nggak boleh. Aturan Allah harus rapi dari dada ke bawah. Daripada ini dicendulkan mending ya tapi halus. Ya mau cenah keluar cenah ngurumah kieu. Yo mau yo di bunian bari ngajendul jika pentul korek api aduh yo pecenol eta mah aturan manusia. Paham ya? Dari contoh di atas jelas terlihat bahwa kadang kita lebih mencintai aturan-aturan manusia dibandingkan dengan aturan Allah. Benar nggak? Benar nggak deh? Jadi usahakanlah aturan Allah gimana kita ini kalau ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan hidayah dari Allah. Karena ini semua yang diinginkan oleh kita adalah milik Allah. Jadi kembalilah kepada aturan Allah. Jangan coba-coba mengikuti aturan-aturan orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Lalu bagaimana cara membuktikan kecintaan kita kepada Allah? Simaklah beberapa contoh berikut. Contoh pada saat kita menemukan sapu tangan orang yang kita sukai, meskipun sapu tangan itu jelek dan harganya tidak beberapa. Apakah kita akan mempergunakannya sapu tangan itu untuk lap motor? Tentunya secara jujur itu tidak akan kita lakukan karena sapu tangan tersebut milik orang yang kita sukai atau cintai. Nah ka jelema mah kan kutupat. Tapi ayeuna ini milik Allah. Sampai kita berani merusaknya. Diri kita ini milik Allah. Ini milik orang yang dicintai, nggak berani merusaknya. Tapi kenapa ini milik Allah? Sampai berani mendoliminya diri sendiri. Masya Allah. Ini milik Allah anak. Kenapa berani mendoliminya? Merusaknya. Itu langkah-langkah kemusyrikan. Jadi berhati-hatilah kalian. Pahami itu deh, ingatkan kalian. Teruskan lagi.
Contoh di atas merupakan bukti kecintaan kita kepada orang yang kita sukai atau cintai. Lalu bagaimana cara membuktikan kecintaan kita kepada Allah? Kita tahu bahwa sesungguhnya semua makhluk yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit semuanya milik Allah. Jika kita mengetahui hal ini, masihkah kita berani mencaci dan menghina semua milik Allah? Keluar sudah tidak boleh mencaci memaki. Ini kenapa kepada diri sendiri? Dicaci, dimaki, disepelekan. Kalau kalian tidak mau belajar berarti menyepelekan diri sendiri. Ingin menggeburkan diri sendiri ke neraka. Kenapa? Karena kurang ajar kan. Sini. Padahal keluar juga nggak boleh kalian mencaci memaki. Kenapa kepada diri sendiri dicaci dimaki kan, disepelekan kan? Kenapa? Masih bodoh nggak mau belajar. Jadi di sini menghinanya semua milik Allah secara sadar menghina dan mencaci miliknya sama dengan menghina dan memaki pemiliknya. Itu. Maka jika kita tahu hal ini atau hal itu, kita akan memperlakukan semua makhluk Allah dengan penuh kasih sayang. Sebagai bukti bahwa sesungguhnya kita lebih mencintai Allah daripada yang lain. Jangan terus mengikuti keinginan sendiri. Di umar wae nafsu itu kamu tuh gimana? Kapan bisa terlaksana yang diinginkan oleh kamu? Hanya di murah di humoran kuadi, Masya Allah. Itu nggak boleh seperti itu. Jangan dibiasakan apa justru dari sekecil itu bisa jadi besar keburukan. Coba ini satu ayat lagi. Mari kita simak ayat berikut. Huwallazi khalaqakum min nafsi wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma tagussaha hamalat hamlan hafifan famarrat bihi falamma asqalat da'awallahu rabbuhuma la in ataintana solihan lanakunanna minas sakirin. Falamma atahuma solihan ja'ala lahu suraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusrikun. Dialah yang mencintai kamu dari diri yang satu, dan padanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya istrinya mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan. Beberapa waktu kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhan seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi ini mah terserah kitanya.
Jadi lamun anak ta budak sore itu berarti ini indung bapak nanti bersyukur. Ada yang bersyukurnya. Ini rada pimpin kena sebelah. Kedua anak. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Sedangkan Allah lebih tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi lebih mencintai anaknya atau lebih mendolimi anaknya, itu ada dua katanya gitu. Dengan kebaikannya lebih mencintai anak, dengan keburukannya lebih mendolimi anak. Abang enggak lebih mencintai anak, kan abang silakan dituruti anak perintah Allah. Sayangnya terhadap anak, abang enggak seperti kayak mereka kan. Apalagi sampai diam gitu kan. Itu langkah-langkah kemusyrikan itu seperti itu. Jadi kalau sudah keluar itu anak malah ingatnya anak sampai tidak ingat panggilan Allah. Sampai tidak ingat perintah Allah. Dan tidak sampai melaksanakannya, Masya Allah. Yang diikutinya keinginan hawa nafsunya terus menerus. Tapi keinginan Allah mereka itu tidak mau melaksanakannya, Masya Allah. Itu yang dikejar-kejarnya keinginan sendiri. Sampai-sampai berani gitu, kedolimannya sampai dolim terhadap anak sendiri. Itu dengan keburukannya, dengan kebaikan.